Ya, halo bro. Balik lagi di channel YouTube gue, Andika Ramadan. Video ini disponsori oleh Klorisman. Klorisman dibutuhkan pria. Sekarang gue kedatangan salah satu seller Klorisman yang cukup berprestasi karena seller ini sudah mendapatkan penghargaan dari Klorisman di Annual Award tahun 2020. Nah, seller di samping gue ini adalah Mas Tendra namanya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, teman-teman, enaknya kita kenalan langsung nih sama Mas Tendranya ya. Silakan Mas Tendra, perkenalkan diri. Ya, terima kasih Pak Andika dari Klorisman. Saya Tendra Ardianto, seller Klorisman dari Bandung. Oke, Mas Tendra nih dari Bandung. Jadi teman-teman, sekarang gue lagi di Bandung, ya tepatnya di Cicadas ya, Mas Tendra ya. Kita ya lagi di Cicadas. Nih kita di rumah Mas Tendra. Dan teman-teman, seperti yang kemarin ada di video Annual Award tahun 2020 yang diadakan sama Klorisman, ya di belakang kita nih, di belakang saya dan Mas Tendra itu udah ada ya view motor NMAX ya Mas Tendra ya. NMAX. Motor NMAX. Nah, ini jadi memang penghargaan yang diberikan sama Klorisman buat Mas Tendra karena memang Mas Tendra ini secara penjualan udah sampai 1 miliar lebih dalam 1 tahun di tahun 2020. Hebat banget ya. Nah, semoga ini bisa jadi motivasi juga buat teman-teman. Nah, jadi kita tanya aja nih sekarang ke Mas Tendra ya. Karena memang di belakang kita ini udah ada motor Yamaha NMAX ya Mas Tendra ya. Jadi ini teman-teman Klorisman benar-benar ngasih penghargaan motor NMAX ini ke Mas Tendra. Hari ini di Bandung di rumahnya Mas Tendra langsung. Nah, Mas Tendra, ini kan pertama kali ya Mas ya, Klorisman mengadakan Annual Award dan pertama kali juga ini Klorisman memberikan penghargaan ke seller. Nah, Mas Tendra nih selaku orang yang sudah bergabung kalau tidak salah 3 tahunan ya Mas ya, di Klorisman. Nah, gimana nih Mas perasaannya dapat motor NMAX ya? Langsung ya, kita kasihkan ke rumah Mas Tendra. Boleh diceritain nggak Mas? Kemarin pas ikut Annual Award, yang Mas Tendra rasain apa sih pas menang gitu loh? Ya, pertama sih perasaan saya itu apa ya? Tidak percaya lah bisa jadi nomor 1 ya. Seller of the Year ya. Seller of the Year. Perasaannya pasti senang banget. Senang banget ya. Alhamdulillah. Nyangka nggak sih Mas kemarin bakal dapet? Nggak nyangka sama sekali. Nggak nyangka sama sekali. Kenapa tuh Mas nggak nyangka sama sekali? Karena menurut saya ya penjualan saya mungkin masih sedikit ya. Masih sedikit ya? 1 miliar sedikit teman-teman. Oke. Berarti menurut Mas Tendra kalau banyak tuh harusnya 10 miliar kali ya? Amin. Tahun ini bisa? Mudah-mudahan. Oke. Nah, apa yang bikin Mas Tendra nggak nyangka? Apakah Mas Tendra ngelihat, oh mungkin seller-seller lain lebih baik dibanding Mas Tendra, penjualannya ada yang lebih tinggi atau gimana tuh Mas? Bisa diceritain nggak ke teman-teman? Mungkin kalau dari pribadi, dari kita intern sendiri sih belum secara maksimal ya dalam memasarkan produk Klorisman. Cuman mudah-mudahan di tahun depan kita lebih bisa dimaksimalkan lagi karena mungkin teman-teman yang lain juga akan ikut meramaikan ya, mungkin bisa lebih berkontribusi lagi ya. Oke. Nah, karena memang Mas Tendra ini adalah seller of the year 2020, makanya nih Mas, sekarang saya mau wawancara Mas Tendra nih. Nah, nantinya video ini memang bertujuan kita pengen semua orang, termasuk seller Klorisman tuh nonton video ini dan jadiin video ini sebagai motivasi. Nah, Mas Tendra kan bisa ceritain nggak sih Mas, kalau sekarang kan Mas Tendra konteksnya udah jadi seller Klorisman ya. Nah, mungkin Mas Tendra bisa bercerita nggak ke teman-teman sebelum mengenal Klorisman sebenarnya apa sih Mas Tendra lakuin? Apakah Mas Tendra dulu memang seorang karyawan atau memang pas lulus sekolah langsung milih bisnis? Itu gimana Mas? Karena kan perjalanan setiap orang tuh beda-beda ya, kita pengen tahu nih ceritanya. Ya, perjalanan sih sebelum berjualan Klorisman saya sebagai karyawan biasa di sebuah perusahaan farmasi. Berarti pernah kerja ya Mas ya? Nggak langsung bisnis ya? Nggak langsung bisnis. Tahun berapa tuh Mas mulai kerja? 2008 kerja ya? Oke. Berapa tahun tuh Mas bisa ceritain ke teman-teman? Kalau kerja itu saya sekitar 6 tahunan. 6 tahun? 7 tahun. Kerja 6 sampai 7 tahun? Di perusahaan. Oke. Berarti nggak langsung mulai bisnis Mas ya? Tidak. Oke. Nah, terus gimana tuh Mas? Maksudnya ceritanya kok Mas Tendra kan, karena saya tahu nih Mas, kita sama-sama orang bisnis di sini ya. Yang namanya
orang nih kalau baru mulai bisnis, kalau sekarang kan udah ngerasain hasilnya 1M gitu loh ya teman-teman ya. Nah kalau dulu ya mungkin boro-boro 1M ya Mas ya. Iya. Mungkin dapat 3 juta per bulan aja tuh susah ya, bener ya Mas ya? Ya. Nah apa yang bikin Mas Tendra tuh akhirnya memilih buat bisnis? Karena kan kalau bisnis itu penuh resiko loh Mas. Betul. Kalau kita kerja Mas, dalam 1 bulan kita bisa megang 3-4 juta, ya kan? Tapi kalau bisnis, mungkin sekarang dapat 4 juta, besok bisa nggak dapat sama sekali. Betul. Apa yang bikin Mas Tendra mau keluar dari pekerjaan waktu itu? Pertama sih karena ada bawahan ya, mungkin bawaan pribadi pengennya freedom gitu. Jadi nggak terikat dengan sesuatu yang menurut saya bisa Membatasi ya? Kemampuan kita lah ya gitu. Nah, dari situ mungkin faktor ekonomi juga. Faktor ekonomi ya? Faktor ekonomi juga. Jadi Faktor ekonomi gimana nih Mas Tendra? Dulu memang berarti bukan orang yang berpunya gitu maksudnya? ya, jadi ya kalau kita saya kerja di sebuah perusahaan ya dapat hanya gaji ya. Iya betul. Gaji, tapi kan mungkin kebutuhan seperti di kota besar Bandung kan, Betul. kebutuhannya kan Sangat tinggi ya? sangat tinggi, jadi butuh tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan. Dari situlah sambilan saya bekerja, sambil juga jualan. Sambil juga jualan ya. Marketplace. Oke teman-teman, tadi Mas Tendra kan ngomong ya bahwa salah satu faktor yang bikin Mas Tendra memutuskan buat bisnis itu adalah karena faktor ekonomi. Nah kalau kita udah nyinggung soal ekonomi, berarti Mas Tendra ini pernah punya pengalaman pahit, ya. Mungkin bisa jadi ya dulu memang hidupnya tidak seperti sekarang. Nah teman-teman pasti pengen dengar dong ceritanya. Nah saya juga pengen dengar nih dari Mas Tendra nih Mas. Maksudnya faktor ekonomi ini apakah memang Mas Tendra ini pernah kesulitan sampai nggak punya uang sama sekali, sampai mungkin wah namanya udah berumah tangga ya Mas ya, mungkin bisa jadi wah hampir susah buat beli susu Ya, buat kebutuhan anak, meningkat, kebutuhan meningkat dan lain-lain. Itu bisa diceritain nggak Mas, maksudnya faktor ekonomi itu gimana? Ya, jadi kalau untuk faktor ekonomi memang dia itu salah satu pendorong saya untuk Bisnis ya? berbisnis. Waktu zaman masih kerja ya mungkin kita kan hanya dapat penghasilan tetap ya, penghasilannya tetap misalkan 3 juta atau 4 juta. Betul. Gitu. Dan apalagi untuk saya yang berkeluarga mungkin dengan penghasilan segitu harus bisa memilah gitu kan, harus dipos-poskan juga gitu. Ternyata tidak cukup Mas. Tidak cukup ya? Ya. Oke, berarti memang Mas Tendra dulu pas kerja megangnya per bulan 3-4 juta? Ya. Oke. Kita paling gede juga. Paling gede 5 juta palingnya waktu itu ya. Nah, yang bikin Mas Tendra berani untuk akhirnya keluar kerja, karena gini Mas Tendra, banyak juga teman-teman nih yang saya tahu ya Mas ya, dia bahkan kerjanya mungkin gajinya cuma 2 juta per bulan, Ya. tapi tetap aja tuh fokus sama kerjanya dan gak berani buat ngelangkah out of the box lah bahasanya kayak gitu. Ya. Artinya kenapa ya Mas, kok masih ada orang yang mau kerja padahal gajinya 2 juta? Nah sedangkan Mas Tendra 5 juta tuh lumayan Mas, Ya. lumayan banget. Di 6 tahun lalu tuh 5 juta tuh lumayan, pas sampai 5 juta. Nah Mas Tendra itu apa yang bikin Mas Tendra akhirnya ngerasa kayaknya ini memang udah cocok nih saya keluar sekarang kayak gitu loh. Nah kan Mas Tendra sempat cerita tuh ke saya tadi tuh, mungkin bisa diceritain juga Mas ke teman-teman. Apa yang bikin Mas Tendra berani buat keluar akhirnya? Untuk, intinya sih waktu itu saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan sebagai karyawan sih karena pertama penghasilan saya sebagai seller itu sudah mencukupi untuk saya sebulan. Untuk Jadi- sebulan ya? Jadi sudah bisa mengcover gaji. Udah bisa mengcover gaji? dari perusahaan. Oke, semisal hanya gaji berjualan. 4 juta gitu ya? Ah, Itu dengan kegiatannya Sampingan. Sampingan. hmm, Jadi bekerja di kantor ya di seller juga iya. Oke. Bisa dapat 4 juta? Bisa dapat 4 juta. Jadi seller aja. Jadi apalagi kalau full time gitu maksudnya Ya, Mas ya? jadi dari situ saya melihat coba kalau saya full time, Hmm. misalkan 24 jam full time gitu. Mengurus bisnis gitu ya? Bisnis aja, tidak ada pekerjaan kantor dan segala macam. Yang pertanyaan dalam diri saya itu mungkin nggak bisa lebih meningkat lagi menjadi misalkan 2 kali lipat. Betul, dari 4 juta jadi 8 juta, 8 8 ke 16 juta gitu Mas ya? Betul. Oke. Nah, terus Mas? Dari situ
saya ya yakin kalau saya bisa lebih meningkat lagi kalau saya fokus. Betul. Nah Mas Tendra, meninggalkan pekerjaan itu kan bukan sesuatu yang semudah ngebalikin telapak tangan ya Mas. Betul. Pasti penuh pertimbangan ya dong. Apalagi saat itu kondisinya Mas Tendra sudah jadi kepala rumah tangga. Nah, Betul. saya pengen tahu nih Mas, respon orang terdekat Mas Tendra nih, misalnya istri Mas ya. Pasti dong, ada nggak sih rasa ketakutan dari dia Mas? Ketika Mas Tendra pengen keluar dari pekerjaan, karena tadi, balik lagi teman-teman, bisnis itu penuh sama ketidakpastian. Sepakat ya Mas Tendra ya? Sepakat. Kita bisa untung banget dan bisa rugi banget. Bisa, Nah, gitu. apa respon orang terdekat Mas Tendra tuh waktu itu istri ketika tahu Mas Tendra pengen keluar dan fokus bisnis? Apakah dia takut, gimana gitu? Iya. Masih takut Mas. Takut ya? Ya, istri dan keluarga itu malah menyarankan saya itu nggak bisa keluar. nggak keluar. Udah kerja kantor lah, enak gitu, dapat uang gaji dan sebagainya. Tapi saya pengen apa ya? Namanya membangun diri sendiri gitu ya. Jadi pengen lebih bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita gitu. Nah, makanya saya memberanikan diri untuk keluar gitu. Dan respon pertama juga nggak setuju gitu awalnya. Setuju. Gitu. Tapi ya saya perlahan-lahan membuktikan kepada mereka gitu kalau saya bisa gitu. Oke. Berarti memang jalan Mas Tendra bisnis tuh nggak lurus-lurus aja Mas ya? Tapi penuh berliku ya? Iya. Jadi memang ada ketakutan dari orang terdekat, keluarga ya Mas ya, terutama ketika Mas Tendra keluar, ini pasti kan menyangkut soal penghasilan. Betul. Gitu loh. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Tendra, kan Mas Tendra akhirnya keluar kerja nih. Nah itu pas fokus bisnis, di bulan 1 dan 2 bulan pertama langsung untung atau rugi? Dibilang rugi enggak, dibilang untung juga enggak. Oh, tapi punya penghasilan? Aja, Mas. Punya penghasilan? Iya. Di angka berapa Mas? Masih inget nggak? Waktu itu sekitar sama dengan gaji yang Sama saya dengan dapatkan gaji. waktu Kerja? masih bekerja. 4-5 juta? Ya, nah setelah Oke. saya fokus itu bisa dapat lebihnya 2 juta. Lebihnya 2 juta? Jadi sekitar 7 juta sampai 8 juta mungkin ya Mas ya. Pas fokus bisnis, full time berarti Mas Tendra udah bisa pegang 50% dari gaji ya. Tadinya 4 juta bisa jadi pegang 6 juta, 7 jutaan. Nah, selama bisnis nih Mas Tendra, pernah ada perasaan mau nyerah nggak sih Mas? enggak. Kalau saya sih saya menerapkan pada diri saya itu saya tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah? Ya, karena kalau kita menyerah itu sama saja ya kita nggak akan jadi apa-apa. Betul banget. Apalagi Mas Tendra udah ngeyakinin keluarga di awal Ya, ya. karena Kalau Mas saya Tendra, sudah betul. di awal sudah bertaruh apa ya namanya ya bertaruh. Kehormatan, harga diri. Ya, Kalau misalnya Mas Tendra mundur lagi, Iya. ya kan? sama aja. Sama aja. Memalukan diri saya. Memalukan diri sendiri. Gitu loh. Artinya pilihan Mas Tendra dianggap salah kayak gitu. Ya. Jadi pada intinya teman-teman, kita udah denger Mas Tendra ya. Mas Tendra tidak pernah menyerah. Walaupun keuntungan bisnis yang didapatkan sama Mas Tendra di awal itu nggak sebesar sekarang. Kalau kita ngomongin sekarang, itu sudah jauh sama penghasilannya dulu. Dulu Mas Tendra hanya dapat 6 juta mungkin per bulan, sekarang bisa berpuluh-puluh kali lipat yang dia dapatkan. Karena itu tercermin dari omset yang dia dapatkan dari Klorisman. Saya nggak bohong teman-teman, di tahun 2020 ini Mas Tendra pencapaian penjualannya itu sampai 1 miliar lebih. Ya, jadi bukan 1 miliar pas, tapi lebih kayak gitu loh. Bisa bayangkan ya, betapa banyak barang ataupun produk Klorisman yang dia jual kayak gitu loh teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, saya pengen tanya nih ke Mas Tendra. Ngomong-ngomong nih Mas, sekarang kan Mas Tendra secara omset udah berbeda banget sama pertama kali Mas Tendra nih join bersama Klorisman ya. Kalau dulu mungkin 4-5 juta, sekarang pembelajaran per bulan aja udah ratusan juta kayak gitu kan Mas. Nah, Ya. tandanya kan itu besar banget ya Mas Tendra ya. Nah, saya pengen tahu nih Mas Tendra, dari berbisnis ini yang Mas Tendra mulai sekarang, apa aja sih Mas yang udah bisa Mas Tendra dapetin gitu loh? Dari bentuk ini ya, secara materi maksud saya. Ya. Apa aja yang udah berhasil Mas Tendra dapet gitu loh? Alhamdulillah kalau dari secara materi tercukupi semua. Tercukupi semua ya, kebutuhan pokok tercukupi ya? Kebutuhan, alhamdulillah lebih malah. Lebih ya? Luar biasa. Iya, iya. Lebih terus saya bisa beli tanah, Beli tanah ya. terus beli mobil. Beli mobil, Ya
Ya liburan. Liburan kemana tuh kemarin? Liburan terakhir kita ada liburan ke Jepang. Ke negeri Sapura berarti ya, ke Jepang ya. Oke. Sekeluarga ya berarti kemarin ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah teman-teman yang pengen liburan ke Jepang atau mungkin ke Korea ya, teman-teman yang anak-anak muda, ya kuncinya adalah jualan ya Mas Hendra. Ya. Karena kalau kita berharap sama gaji tempat kita bekerja, kayaknya bakal susah banget ya Mas. Ya. Mungkin bisa, tapi Mungkin bisa. lebih lama kayak gitu ya. Nah makanya kalau teman-teman pengen sukses, tetap ya nikmatin prosesnya. Salah satu caranya ya dengan mulai berbisnis. Oke teman-teman, tadi kita udah dengar ketika Mas Tendra memutuskan buat bisnis, akhirnya Mas Tendra berhasil membeli beberapa mungkin ya barang yang dulu nggak pernah dia bayangkan bisa dibeli sama Mas Tendra. Salah satunya adalah mobil ya Mas Tendra ya, investasi tanah, dan juga pencapaian di Glorisman ya, yang baru aja Mas Tendra dapetin ini motor Yamaha NMAX ya Mas Tendra. Jadi ini asli ya teman-teman ya, tidak KW, tenang aja nih. Ya kan, ini memang asli kita berikan kepada Mas Tendra karena prestasi Mas Tendra ya. Ini penghargaan dari kita. Nah, tadi kan kita ngomongin soal materi nih Mas ya, kita ngomongin tentang pencapaian Mas Tendra bisa beli mobil, dapat motor, investasi tanah. Nah, saya pengen tanya nih Mas, kalau di luar materi yang Mas Tendra dapatkan dari bisnis ini apa sih Mas? Karena kan pasti beda dong Mas sama kerja ya. Mungkin kalau kerja yang Mas Tendra bisa dapetin ilmu soal kedisiplinan, ya kan? Bagaimana cara membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja. Nah, kalau misalnya bisnis, apa aja sih Mas pengalaman ataupun pembelajaran terbaik yang Mas Tendra dapatkan dari bisnis ini? Ya, kalau dari berjualan sih yang pasti kita itu dituntut untuk selalu belajar dan belajar terus ya. Jadi tidak berjalan di satu tempat aja gitu. Jadi kita perlu upgrade skill tentang penjualan. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih bisa berhubungan lah dengan orang Tim luar, ya Mas ya? tim. Itu juga perkembangannya itu lebih ke personal ya. Personal. sifatnya. Nah, Oke. Jadi kita memang baru- secara personal Mas Tendra berkembang ya Mas ya? ya, ya bisa. Karena dituntut untuk berkomunikasi langsung sama orang Berkomunikasi langsung lain. dengan Apalagi jualan ya Mas Apalagi Tendra jualan. ya? Betul. ada komunikasi dengan calon buyer atau konsumen ya. Itu juga ada skill gitu. Public speaking-nya, Public speaking. negosiasi gitu Mas ya? Negosiasi biar sampai deal ya, itu apa pembeliannya gitu. Dan Yang ketiga, memanajemen tim di kantor manajemen gimana tuh tim. Mas? Nah itu Ilmu yang awalnya sih memang agak susah ya. Agak susah, Mas Hendra. Cuman ya punya karyawan sendiri gitu ya Mas ya? Berjalannya waktu kita juga setiap bulannya juga ada meeting ya. Ada meeting ya. tim. Jadi meningkat lah update skill sekarang. Oke, jadi teman-teman, ada 3 hal penting ya yang didapetin sama Mas Tendra. Tadi pertama adalah yang namanya jadi pebisnis, kita jangan pernah berhenti belajar ya Mas Tendra. Ya. Karena kita memang dituntut untuk meningkatkan kualitas diri dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun. Artinya kalau pebisnis itu mudah banget yang namanya puas, ya omsetnya nggak bakal bertambah ya Mas Tendra ya. Jadi teman-teman ingat ya, Mas Tendra udah bilang loh, yang namanya peningkatan skill tuh penting banget. Nah termasuk buat seller-seller baru nih Mas ya mungkin ya. Ya. Jadi Sama. kalau Mas Tendra aja masih belajar yang omsetnya udah 1M, apalagi teman-teman ya, teman-teman yang mungkin masih ratusan ribu, kuncinya tuh tingkatkan skill dulu kalau pesan dari Mas Tendra. Yang kedua, tadi teman-teman yang didapetin sama Mas Tendra adalah skill ketika Mas Tendra bertemu langsung sama orang. Di situ Mas Tendra dituntut untuk berkomunikasi, negosiasi, sampai akhirnya deal dengan calon konsumen. Nah ini adalah ilmu yang mahal ya, karena nggak semua orang bisa melakukan ini. Mungkin semua orang bisa berbicara, tapi semua orang nggak bisa meyakinkan orang lain untuk membeli produknya. Ya. Nah, betul ya Mas Tendra ya. Betul. Nah, yang ketiga adalah Mas Tendra dapat pengalaman memanajemen orang lain. Kalau dulu mungkin Mas Tendra nih diatur-atur sama bos Ya, di kantor. bos. Sekarang Mas Tendra sebagai pemilik bisnisnya itu yang ngatur-ngatur timnya. Ya. Nah, Mas Tendra dituntut untuk memanajemen tim, gimana caranya tim ini satu visi ya Mas ya. Iya. Satu goals, punya tujuan yang sama, sampai bisnisnya bisa sebesar sekarang. Jadi tadi ya seperti yang saya bilang, Mas Tendra ini sudah punya omset sampai 1 miliar di tahun 2020. Nah, teman-teman pasti penasaran banget ya, sebenarnya apa sih kunci rahasia ataupun tips ya, tips marketing, tips jualan yang dilakukan sama Mas Tendra selama ini sampai dia punya omset sebesar itu. Dan tidak semua orang bisa seperti itu Mas, karena banyak juga seller-seller Glorisman mungkin ya yang sekarang masih berjuang ke tahap sana. Nah mungkin Mas Tendra bisa kasih tahu nggak sih Mas, Mas Tendra ini jualan dengan cara apa dan biar maksimal tuh gimana caranya tuh Mas? Ya.
Kalau saya itu ada dua hal yang saya lakukan ya. Iya. Itu di online dan offline. Online dan offline ya berarti ya. Online dan offline itu. Nah, untuk online itu saya memaksimalkan toko-toko saya yang ada di marketplace. Marketplace Mas ya. Optimasinya itu harus optimal ya. Harus optimal. Optimal gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa belajar dari Google atau dari YouTube, itu banyak cara-caranya ya untuk memaksimalkan sebuah toko kita di online. Yang kedua itu offline. Itu tetap saya lakukan. Offline ini bisa seperti saya COD atau bertemu dengan buyer ya, konsumen, dan meyakinkan mereka untuk membeli produk yang kita jual. Pernah nggak Mas Tendra nawarin produk secara langsung ke teman sendiri Mas? Pernah ya? Nah, itu awal ya. Awal jualan ya seperti itu. Jadi kita memperkenalkan produk ini dari orang-orang terdekat dulu pastinya, dari teman, saudara gitu yang mungkin ada teman-teman ini yang cowok gitu ya, ikut pakai. Betul. Gitu. Berarti sekarang temennya banyak, ada beberapa yang pakai Chloris dong ya Mas? Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Cocok. Cocok ya Mas ya. Ya, berarti Mas Tendra pakai dua cara teman-teman, online dan offline. Jadi apa kalau bahasanya Mas Tendra kemarin tuh Mas? Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Nah, jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Ya kan? Jadi teman-teman sebisa mungkin maksimalkan penjualan biar punya omset sebesar Mas Tendra. Nah, terakhir nih Mas Tendra. Karena Mas Tendra, setahu saya nih Mas Tendra ini udah menjadi sosok yang inspiratif di kalangan seller, dan beberapa teman-teman saya pun yang di luar seller itu melihat postingan dari Chlorisman, dari Instagram pribadi saya, dan ada beberapa orang yang akhirnya bertanya gimana cara join jadi seller Chlorisman karena dia melihat pencapaian Mas Tendra. Sampai kaget Mas, teman-teman saya itu, maksudnya dikiranya mungkin Chlorisman ini bikin bisnis yang asal-asalan, ternyata sellernya ada yang punya omset di tahun 2020 sampai 1 miliar ya, dengan pencapaian rata-rata per bulan tuh ratusan juta teman-teman. Nah makanya karena Mas Tendra ini udah jadi sosok yang inspiratif, nah saya pengen tahu nih motivasi ataupun pesan Mas Tendra buat semua orang yang sekarang sedang mulai bisnis ya Mas. Jadi saya pengen mungkin Mas Tendra bisa kasih motivasi ke teman-teman, kayak Mas Tendra mungkin dulu senang dengan motivasi dari orang lain ketika Mas Tendra baru mulai bisnis. Bisa kasih dong Mas pesannya ke teman-teman ketika mereka baru mulai bisnis, apa yang harus mereka lakuin dan kenapa mereka tidak boleh menyerah? Yang pertama sih harus berani ya, berani melangkah untuk maju gitu. Jadi kita itu tidak perlu takut kalau misalkan kita gagal, karena kegagalan itu salah satu kunci nanti untuk kesuksesan. Kalau kita gagal ya kita coba lagi, gagal coba lagi terus sampai kita menemukan puncaknya gitu. Karena yang saya lakukan dulu seperti itu gitu. Saya gagal, saya bangkit lagi, saya gagal lagi, bangkit lagi sampai ya seperti ini gitu. Yang kedua, jangan cepat puas ya. Dan cepat puas apabila kita sudah mencapai suatu goals ya kita menerapkan goals berikutnya gitu. Nah, itu yang ketiga, jangan lupa bersyukur sama yang di atas, karena segala sesuatunya itu pasti ada campur tangannya. Betul. Jadi paling itu aja dari saya ya untuk teman-teman semua seller Chlorisman. Pesannya berarti dari Mas Tendra, jangan pernah menyerah. Ya Mas ya. Yang kedua, jangan cepat puas. Dan yang ketiga, jangan lupa bersyukur karena apa yang Mas Tendra dapatkan termasuk motor Yamaha NMAX ini itu pasti ada campur tangan dari yang di atas. Nah teman-teman, semoga video kali ini menjadi motivasi buat teman-teman semua, entah itu untuk seller Chlorisman ataupun orang-orang yang belum bergabung menjadi seller. Siapapun yang baru memulai bisnis, kalian layak untuk memulai itu sampai sukses. Jadi jangan pernah menyerah, belajar dari cerita Mas Tendra. Kalian jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, dan jatuh, bangkit lagi, sampai nanti kalian benar-benar udah sampai di atas puncak. Oke, Mas Tendra, terima kasih sebelumnya udah datang ke channel YouTube saya. Semoga sukses terus. Selamat atas pencapaian motor NMAX-nya Mas ya. Terima kasih Mas Dika, terima kasih. Oke, sip. Nah, teman-teman, semoga Mas Tendra ini juga saya doakan di tahun 2021 ini, di Annual Award nanti di akhir tahun, Mas Tendra dan teman-teman seller lain bisa mendapatkan reward yang lebih. Untuk info aja teman-teman, nanti kalau memang ada yang berprestasi, kita akan memberikan hadiah yang lebih besar lagi.
bukan hanya motor NMAX, mungkin nanti bisa mobil dan lain-lain. Jadi teman-teman pastikan teman-teman yang udah jadi seller Florisman tetap semangat berjualan, dan teman-teman yang sedang menjalankan bisnis tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan jadi motivasi buat kalian semua yang sedang memulai bisnis. Kurang lebih mohon maaf teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Florisman Seller, pasti ada cuan.